Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, di tengah-tengah Natal ini beredar kembali video daripada Bapak Quraish Shihab. Nah, satu-satunya ulama mungkin di bangsa dan negara ini yang tidak menyalahkan untuk mengucapkan selamat Natal itu adalah beliau Bapak Ibu yang masih hidup. Walaupun ada para kiai dan ustadz yang lain, tetapi beliau sangat tegas mengatakan bahwa tidak masalah dan tidak boleh melarang orang untuk mengucapkan selamat Natal. Artinya tidak masalah, tidak apa-apa. Bahkan beliau mengutip sebuah ayat Al-Quran di mana pengucapan selamat Natal itu awalnya diucapkan oleh Isa Al-Masih alaihissalam tuassalam. Saudaraku, saya memang tidak setuju antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu atau Yeshua HaMasyiah itu disamakan. Bagi saya pribadi, Yeshua HaMasyiah dan Isa Al-Masih itu bukan satu pribadi. Artinya tidak sama. Antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu tidak sama. Ya, sekalipun ada beberapa pendapat di kalangan Kristen menyamakan antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Tetapi kalau kita baca sejarah, teliti dalam kita mempelajari antara Yeshua HaMasyiah dan Isa Al-Masih, itu tidak akan kita jumpai. Ya, tidak akan kita jumpai pribadinya itu adalah pribadi yang sama. Tidak akan. Walaupun ada beberapa kesamaan. Tetapi yang jelas, Isa Al-Masih bukan Yesus, dan Yesus Kristus juga sebaliknya bukan Isa Al-Masih. Nah, begitulah Bapak Ibu, dari kalangan saudara kita umat Islam juga mengatakan hal yang sama bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Tetapi sebagian saudara kita umat Islam juga tidak setuju bila disamakan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Kalau saudara bertanya kepada saya, Bang Pendi, menurut Bang Pendi, mana banyak orang berkata Isa Al-Masih Yesus itu adalah Yesus Kristus dengan orang yang tidak setuju kalau Isa Al-Masih itu adalah Yesus? Jawaban saya, banyak orang yang berkata Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Siapa yang berkata itu? Orang Islam itu sendiri, Bapak Ibu. Kita mengatakan bahwa Adonai Yeshua HaMasyiah adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagi mereka Isa Al-Masih bukan Tuhan dan Juru Selamat. Saya setuju. Isa Al-Masih memang bukan Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Adonai Yeshua HaMasyiah itu adalah Juru Selamat. Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar rasul, dia bukan sekedar utusan. Tetapi dia adalah pribadi Elohim itu sendiri, yaitu Adonai Yeshua HaMasyiah. Kalau Isa Al-Masih, banyak sekali saudara-saudara kita umat Islam, semuanya saudaraku, mereka tidak pernah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah pribadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan Yeshua HaMasyiah adalah pribadi Bapa Yahweh, pribadi Tuhan Bapak Ibu. Kalau Isa Al-Masih tidak. Nah, saudaraku para pencinta channel Jaha Bahagia, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah.
dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini pada hari-hari tertentu, ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikiran. Sekarang begini, mempersatukan segala sesuatu itu mustahil. Gunung saja beragam, tumbuh-tumbuhan beragam, manusia beragam. Kita boleh jadi punya rambut sama hitam, tapi pikiran kita berbeda-beda. Nah, Al-Quran menggariskan satu prinsip, boleh berkelompok-kelompok, tapi jangan berkelahi, jangan berselisih. Ya toh? Nah, kita harus bisa berkata lagi, sebenarnya Allah mau kita berbeda, tapi Dia tidak mau kita bertengkar. Kalau Allah mau kita sama, Quran tidak bisa mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Ada kata dalam, saya kalau berkata, saya belum makan, apa artinya? Bisa berarti saya lapar. Bisa berarti saya masih kenyang. Bisa berarti jangan habiskan makanan itu. Beda-beda kan? Ayat Al-Quran juga begitu. Anda faham begini, saya faham begini, itu faham begini. Semuanya bisa benar. Dan semua bisa salah. Tuhan memberikan kepada setiap orang yang punya otoriti untuk memberi pendapat bahwa kalaupun salah dikasih ganjaran. Jadi ada Syafi'i, ada Malik, ada Syiah, ada Salafi dan sebagainya. Kita jangan berkelahi. Kita mari, Al-Quran itu seperti hidangan ilahi. Semakin kaya orang, semakin beragam hidangannya. Ya. Apakah Anda marah kalau Anda undang saya, Anda siapkan teh, siapkan kopi, kalau saya pilih teh? Tak marah ya? Kalau ada yang pilih kopi, silahkan. Ada yang pilih teh, kita bisa bersatu. Jadi kalau mau paham Salafi, mau paham Syiah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Itu titik temu. Yang salah kalau Anda maki saya. Yang salah kalau Anda kafirkan saya. Karena yang kafir itu dalam Islam yang tidak mempercayai rukun iman. Ya kan? Akidah. Kalau beda fikih, beda pandangan, beda ini, silakan. Tuhan juga mau kita begitu. Ikhtilafu ummati rahmah. Saya kira itu pendapat saya. Masyarakat kita itu tidak faham agamanya dengan baik. Ulama-ulama kita tidak mampu menjelaskannya kepada mereka dengan baik. Nah, jadi ada yang berkata bahwa cuma satu yang benar. Mestinya kita ajarkan bahwa dalam rincian ajaran agama itu bisa bermacam-macam yang benar. Saya beri contoh. 5 tambah 5 berapa? 10. 9 salah. Ya kan? Oke. Tuhan tidak tanya 5 tambah 5 berapa. Yang dia tanya 10 berapa tambah berapa. 7 tambah 3 benar. 6 tambah 4 benar. 5 tambah 5 benar. Bisa beragam. Ya kan? Nah, ini yang kita harus ajarkan pada masyarakat. Syafi'i benar, Malik benar, Syiah Itsna Asyariyah benar. Kalau Syiah yang berkata Nabi Muhammad bohong, kita tidak terima. Nah, ya kan? Ini begitu. Salafi benar menurut dia, boleh jadi menurut saya tidak benar. Tetapi mari kita hidup damai bersama-sama. Itu tuntunan ulama sejak dulu. Jadi dia menghormati. Itu sebabnya. Di dalam Al-Quran ada ayat. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi petunjuk
kepada hamba-hambanya yang mencari ridhonya, jalan-jalan kedamaian, jalan-jalan, banyak jalan. Orang berkata banyak jalan menuju ke Roma ya, lebih banyak jalan menuju ke sorga. Anda mau jalan di sini silahkan, mau jalan di situ silahkan. Yang penting kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya itu yang digambarkan oleh ulama-ulama dulu. Itu sebabnya ada riwayat yang berkata semua umatku akan terbagi umatku menjadi 73 golongan, semua masuk sorga kecuali satu. Bukan ada riwayat lain semua masuk neraka kecuali satu. Guru saya Syekh Abdul Halim berkata, riwayat yang lain berkata semua masuk sorga kecuali satu. Udahlah, mari kita ramai-ramai masuk sorga walaupun kita beda-beda di sini. Itu yang diajarkan oleh ulama. Nah, Bapak Ibu semuanya, bagaimana tanggapan saudara semua setelah melihat cuplikan video tadi? Kalau saudara melihat para ustadz, itu banyak sekali menganggap kontroversi apa yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab tadi. Bahkan banyak juga daripada kalangan saudara kita umat Islam menyalahkan dan sangat menyayangkan apa yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Saya pribadi saudara, jujur saya katakan, antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah bukan pribadi yang sama. Isa bukan Yesus, apalagi Yesus bukan Isa Al-Masih. Walaupun ada beberapa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itu dilakukan oleh Isa Al-Masih. Ada beberapa kesamaan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Tetapi Yesus dan Isa Al-Masih bukan pribadi yang sama. Kalau Yesus Kristus adalah Elohim itu sendiri dalam wujud manusia. Elohim itu sendiri dalam wujud manusia. Kalau Isa Al-Masih, saudara kita umat Islam tidak mengakui kalau Isa Al-Masih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud manusia. Itu tidak akan diakui oleh saudara kita umat Islam. Bapak Ibu, saya akan membacakan ayat yang sudah dibacakan oleh Bapak Quraish Shihab tadi dalam surat Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayyan. Artinya, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku dalam kurung Isa Al-Masih alaihi salam pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saudara, kita sering juga mendengar daripada pihak ustadz dan ustazah dan juga saudara kita umat Islam, di mana mereka mengutip ayat Al-Quran. Mereka berkata Isa Al-Masih tidak mati di salib, dan Isa Al-Masih adalah tidak pernah mati. Yang mati itulah orang yang diserupakan. Ayat apa yang mereka kutip? Wa ma qataluhu. Isa Al-Masih tidak pernah dibunuh. Wa ma salabuhu, dan Isa Al-Masih tidak mati di salib. Engkau tidak membunuhnya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan engkau tidak menyalibnya. Tetapi yang engkau bunuh dan yang engkau salib itu adalah orang yang diserupakan, saudaraku. Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habakkuk, diakui atau tidak diakui oleh dunia, Yeshua HaMashiach tetap Tuhan dan Juru Selamat. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Firman-Nya ya dan amin. Tidak pernah berubah. Diakui atau tidak diakui, diolok atau tidak diolok, dihina atau tidak dihina, diimani maupun ditolak, saudara. Dia tetap satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan umat manusia. Tidak ada pribadi yang lain. Satu-satunya pribadi yang bisa membawa umat manusia ke surga, itu Dia, Bapak Ibu. Sekalipun kita mendengar tadi bagaimana kata Quraish Shihab, beliau berkata seperti kata dunia. Orang berkata banyak jalan menuju ke Roma ya, lebih banyak jalan menuju ke sorga. Anda mau jalan di sini silahkan, mau jalan di situ silahkan. Yang penting kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya itu yang digambarkan oleh ulama-ulama dulu. Banyak jalan menuju Roma. Begitu juga banyak sekali jalan menuju ke surga. Bapak Ibu, kita pegang apa kata firman Tuhan. Kita percaya, imani apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Satu-satunya jalan menuju ke surga itu adalah melalui Adonai Yeshua HaMashiach.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, Injil, Zabur, Taurat, dan Injil itu harus diimani. Bukan saja kita yang harus imani, termasuk saudara kita umat Islam itu harus mengimani Zabur, Taurat, dan Injil. Bahkan Al-Quran berkata, Zabur, Taurat, dan Injil itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena di dalam Alkitab yang kita imani ada petunjuk, ada cahaya, dan ada pengajaran saudara. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab, khususnya mengenai banyak jalan menuju ke surga, saya pribadi sangat tidak setuju karena pegangan kita adalah Alkitab. Alkitab berkata, satu-satunya jalan menuju ke surga itu adalah Yeshua HaMashiach. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Itu bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan. Dan dia satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, seandainya dia bukan pribadi Elohim, saudara, tentu dia tidak akan berani berkata seperti itu. Ya, tentu tidak akan berani. Baik saudaraku, para pencinta channel Baget, bagikan video ini, sharekan video ini agar banyak orang tercerahkan. Karena hari-hari ini adalah terjadi kontroversi yang luar biasa menyangkut Natal. Khususnya kontroversi itu bagi saudara-saudara kita yang tidak percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, khusus agama Islam. Ada ustadz yang berkata tidak apa-apa. Banyak sekali ustadz yang mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal. Bahkan Bapak Quraish Shihab tadi menyampaikan bahwa selamat Natal itu diucapkan pertama sekali oleh Isa Al-Masih alaihi salam tuassalam. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaket. Bawa dalam doa, terus dukung dalam doa, dan bawa dalam doa syafaat saudara. Agar pelayanan kita membuahkan hasil Bapak Ibu. Dan banyak orang datang kepada Tuhan. Banyak orang menemukan kebenaran. Banyak orang menemukan jalan Shirathul Mustaqim. Jalan menuju ke surga. Sekalipun Bapak Quraish Shihab tadi berkata banyak jalan menuju ke surga, Alkitab mengatakan satu-satunya jalan menuju ke surga itu adalah melalui Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih.